Haleluya, puji Tuhan, saudara yang terkasih. Kembali kita akan menikmati berkat firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di dalam nama-Mu ada berkat yang boleh kami terima. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, adalah suatu berkat bagi kami, dan biarlah kiranya kami boleh mengucap syukur. Sebentar ada firman-Mu yang diberitakan. Kami mau membuka hati kami, biarlah kiranya firman ini menjadi berkat bagi kami, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah saudara yang kekasih, pada hari-hari ini kita semua merayakan, atau baru saja kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi setelahnya, yang seperti biasa kita lakukan adalah menantikan hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus, dan kita sebagaimana yang kita tahu melalui firman Tuhan yang diberitakan beberapa kali, setiap kali kita memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, supaya kita dapat memantapkan diri untuk menerima Roh Kudus yang berkuasa dalam kehidupan kita ini, kita akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, bagaimana atau apa pentingnya Roh Kudus, sehingga kita harus berjuang, kita harus berusaha sedemikian rupa selama kita masih hidup, kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Tuhan. Nah saudara-saudara, yang pertama adalah bahwa Roh Kudus adalah sebagai sumber kekuatan, kemampuan atau yang dapat memampukan kita, dan sumber daripada perlindungan kita dalam kehidupan kita. Kita akan membaca satu contoh kisah mengenai seseorang yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama 1 Samuel 11, di dalam 1 Samuel 11 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah Roh Allah atas dia dan menyala-nyala amarahnya dengan sangat. Ayat yang ke-11. Keesokan harinya, Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kalah orang-orang Amon sebelum hari panas. Dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Kita melihat saudara-saudara, kisah ini mengisahkan bagaimana pada saat itu orang Israel memperoleh atau mendapatkan tekanan dari musuh mereka, bangsa Amon. Kalau saudara-saudara membaca dalam ayat-ayat sebelumnya, saudara akan mendapati bahwa keadaan yang membuat Israel penuh dengan tekanan ini begitu dahsyat. Nah, tetapi saudara-saudara, melalui ayat yang sudah kita baca, kita mengetahui sebelumnya bahwa Saul diurapi oleh Samuel menjadi raja atas orang Israel, raja pertama. Dan melalui ayat yang sudah kita baca tadi, dikatakan bahwa Roh Allah ada pada Saul. Dan di ayat yang ke-11, dengan begitu beraninya, di mana saat tidak ada keberanian sedikit pun yang tersisa di antara bangsa Israel pada saat itu, sedang mengalami pengepungan oleh musuh mereka, tetapi Saul dengan gagah berani dia maju berperang, dan dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-11, terserak musuh mereka, terpencar-pencar sampai sebegitu rupa keadaan musuh mereka, tidak ada. Dikatakan tadi di kalimat yang terakhir, tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Artinya begitu terpencar, begitu dahsyat kekalahan yang dialami oleh bangsa Amon. Saudara-saudara, kekuatan daripada Roh Kudus kita dapat melihat dalam kasus-kasus yang lain. Ada begitu banyak contoh, bahkan di dalam Perjanjian Lama sekalipun, di dalam kitab Hakim-Hakim, kalau saudara membaca, kita dan juga sebagian daripada kita mengetahui kisah daripada hakim-hakim ini, setiap daripada mereka diurapi dengan kuasa Roh Kudus, lalu mereka mengalahkan musuh-musuh mereka, lalu mereka menjalankan
kekuasaan memerintah atas bangsa Israel ini dengan kekuatan dan kemampuan yang sedemikian rupa, yang secara manusia tidak mungkin mereka bisa dapatkan. Tetapi ada kuasa Roh Kudus yang menyertai mereka. Dalam saat ini, saudara-saudara, kita mengetahui, kita mendapatkan bahwa ada kekuatan dan ada kemampuan yang diberikan oleh kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri Saul untuk memampukannya memimpin peperangan antara bangsa Israel melawan bangsa Amon pada saat itu dan mengalahkan, di mana secara logika manusia tidak mungkin sebelumnya, tidak mungkin bagi bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa Amon. Nah, saudara-saudara, kita juga akan mempelajari salah satu kisah masih dalam Perjanjian Lama, di dalam Kejadian 41 mengenai kisah Yusuf yang mendapatkan hikmat daripada Roh Kudus. Kejadian 41 ayat yang ke-38 dan 39. Kita akan membacakan. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Saudara-saudara, ini adalah kisah di mana pada saat itu Yusuf mengambil keputusan atau memberikan saran. Dia mengambil keputusan dengan memberikan saran kepada Firaun untuk mengatasi permasalahan yang akan datang, di mana ada 7 tahun berkelimpahan dan ada setelahnya ada 7 tahun kelaparan. Saudara-saudara dapat membaca kisah lengkapnya dalam pasal ini dan sebelumnya juga pasal ayat-ayat yang sebelumnya. Dan saudara-saudara diakui oleh Firaun di dalam ayat 38 dan 39 tadi bahwa roh Allah ada pada Yusuf, memampukan Yusuf untuk mendapatkan hikmat yang demikian. Artinya saudara-saudara, karena roh Allah ada di dalam Yusuf, dia memiliki hikmat. Terlindunglah bangsa Mesir pada saat itu yang berada di dalam kekuasaan Yusuf, saudara-saudara, sebagai orang yang kedua di tanah Mesir, terlindung daripada bencana kelaparan. Saudara-saudara dapat membaca di ayat-ayat berikutnya. Nah, kita melihat bagaimana peranan daripada Roh Kudus sebagai sumber kemampuan, kekuatan, dan sumber perlindungan, melindungi daripada segala mara bahaya, daripada segala ancaman, daripada segala sesuatu yang tidak baik, ada di dalam kuasa Roh Kudus yang hidup dalam hati seseorang, dalam hati anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, ada satu ayat di dalam Mazmur atau di dalam Markus 13 ayat yang ke-11. Kita akan membaca dalam Markus 13 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dalam perkataan Yesus, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, kita dapat menyimpulkan bahwa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita sehari-hari adalah begitu penting. Kita mendapatkan sumber kekuatan dan kemampuan dan perlindungan daripada Roh Kudus ini. Karena apa saudara-saudara? Secara manusia kita tidak mampu. Kalau kita harus menghadapi setiap goncangan, setiap cobaan di dalam dunia, di dalam kehidupan kita, hari-hari yang harus kita lalui, kalau kita hidup tanpa Roh Kudus, maka tidak ada kekuatan yang dapat kita miliki untuk dapat menjalani kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, peranan daripada Roh Kudus selain memberikan sumber kekuatan, kemampuan, dan perlindungan bagi kehidupan kita secara jasmani, juga dapat memberikan hidup dan sebagai jaminan daripada keselamatan. Kita akan membaca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 sampai 11. Roma 8 ayat 10 sampai 11, demikian firman Tuhan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia
yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Artinya saudara-saudara, melalui perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma melalui suratnya ini, saudara-saudara, Roh Allah, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita memberikan atau menjadi sumber kehidupan. Tubuh kita secara jasmani ini, betapapun kudusnya kita, betapapun kita benar di hadapan Allah, kita pasti akan mati secara manusia. Sudah dikatakan tadi, karena tubuh ini adalah fana. Tetapi ketika ada Roh Allah di dalam kehidupan kita, ini menjadi sumber kehidupan kita yang sesungguhnya, saudara-saudara. Nah, kita melihat bagaimana Roh Allah dapat memberikan jaminan hidup. Tentunya ini berbicara bukan secara jasmani, tetapi secara rohani. Kehidupan rohani kita dijamin oleh Roh Kudus yang ada, yang hidup di dalam kita, yang kita miliki. Melalui kekuatan, melalui karunia Roh Kudus ini, kita mendapatkan hidup yang sesungguhnya, hidup yang benar di hadapan Allah, dan tentunya kita dapat berdiri atau berkenan di hadapan Allah bersama-sama dengan Dia pada saatnya nanti. Saudara-saudara, peranan daripada Roh Kudus ini juga menjadi pelengkap bagi kita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mendapatkan firman Tuhan, maka Roh Kudus memiliki peran yang penting menghidupkan firman Tuhan ini yang ada di dalam hati kita untuk kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kemampuan kita, emosi sebagai manusia kita terbatas. Tetapi ada Roh Kudus yang menjadi penolong. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, Yohanes 14 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, Yesus sendiri mengatakan bahwa Roh Kudus ini dialah yang akan mengajarkan, pertama, lalu mengingatkan akan semua yang telah Yesus katakan. Artinya firman Tuhan. Bukan berarti lalu kita menghafal ayat, setiap ayat, bahkan kalau kita menghafal seluruh isi Alkitab ini, itu tidak menjadi jaminan bahwa hidup kita akan benar di hadapan Allah, saudara-saudara, hanya karena kita menghafal. Tetapi peranan Roh Kudus ini yang ada dalam hati kita, kehidupan kita, dialah yang justru membangkitkan firman yang telah kita terima, yang telah kita baca, supaya kehidupan kita betul-betul dijalani, kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Karena tidak mudah bagi seorang anak Tuhan, bagi kita, ketika kita sudah mengetahui firman, tetapi kita menjalaninya dengan begitu mudah, itu tidak mungkin, saudara-saudara. Ada begitu banyak kendala yang harus kita hadapi. Ada begitu banyak hal yang dimana isi daripada firman Tuhan bertentangan dengan keinginan daging kita. Roh Kuduslah yang berperan untuk supaya kita dapat mengalahkan keinginan daging kita, nafsu daging kita ini. Supaya kita hidup betul-betul sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang Yesus sudah katakan tadi. Dengan demikian saudara-saudara, maka peranan Roh Kudus ini tidak hanya berguna memberikan kekuatan bagi kita, kemampuan dan perlindungan bagi kita secara jasmani. Ketika kita harus menghadapi kehidupan kita di akhir-akhir seperti sekarang ini, zaman yang oleh orang lain katakan, mungkin orang dunia mengatakan adalah zaman susah. Tetapi saudara-saudara, Roh Kudus yang memampukan kita untuk melalui segala sesuatunya. Tidak hanya dalam kehidupan jasmani, tetapi kehidupan rohani pun kita pun terjamin. Sehingga kita betul-betul memperoleh jaminan keselamatan ini, saudara-saudara. Karena kita hidup benar di hadapan Allah sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang menuntun kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita akan didapati sempurna pada saatnya nanti oleh Allah dan kita menjadi berkenan, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Penting daripada peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan sebegitu pentingnya, seperti yang firman Tuhan sudah jabarkan pada kita
dan diajarkan kepada kita pada sore hari ini, saudara-saudara, marilah kita berusaha terus untuk mengejar, untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kalaupun kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita tetap menjaga supaya firman Tuhan mengatakan supaya jangan kita padamkan roh yang ada pada kita, roh Allah yang ada pada kita yang sudah kita miliki. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pengingat, pengajar, dan boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Kita terus mencari kepenuhan Roh Kudus, Roh Allah supaya ada dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini firman-Mu telah menguatkan kami, mengingatkan kami kembali betapa pentingnya peran Roh Kudus. Roh-Mu ada dalam kehidupan kami, di dalam hati kami. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menjalani kehidupan kami, dan biarlah kiranya kami boleh terus mengejar Roh Kudus-Mu agar dalam kehidupan kami boleh dipenuhi olehnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.